Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan, akhir-akhir ini sedang hangat pembicaraan tentang SKP tahun 2021. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa SKP tahun 2021 itu terdiri dari dua periode penilaian. Yang pertama adalah periode Januari sampai Juni, yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013. Penilaian prestasi kerja pada periode Januari sampai Juni itu paling lambat dilakukan pada Juli 2021. Periode yang kedua adalah periode Juli sampai Desember, yang pelaksanaannya mengacu pada Permen Pan RB Nomor 8 Tahun 2021. Penilaian prestasi kerja untuk periode Juli sampai Desember itu paling lambat dilakukan pada akhir Januari tahun 2022 ini. Kemudian, nilai dan predikat kinerja diperoleh dengan mengintegrasikan hasil prestasi kerja pada periode Januari sampai Juni dengan periode Juli sampai Desember. Nah, pada tanggal 7 Januari 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat edaran nomor 1/SE/1 Romawi 2022 tentang tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Nah, ini memperjelas surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 3 Februari 2021. Dalam surat edaran tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa penilaian kinerja PNS tahun 2021 itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan penilaian prestasi kerja pegawai periode Januari sampai Juni tahun 2021, yang ini dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juli 2021. Selanjutnya adalah melakukan penilaian kinerja pegawai periode Juli sampai Desember tahun 2021 yang dilakukan paling lambat akhir Januari 2022 ini. Yang ketiga adalah menggabungkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai periode Januari sampai Juli 2021 dengan hasil penilaian kinerja pegawai periode Juli sampai dengan Desember tahun 2021 dengan bobot masing-masing 50%. Artinya, hasil penilaian kinerja pada periode Januari sampai Juni dan periode Juli sampai Desember itu di rata-rata. Tetapi sebelum menggabungkan hasil penilaian prestasi kerja periode Januari, Juni, dan Juli, Desember, harus dilakukan konversi nilai prestasi kerja untuk periode Januari sampai Juni. Nah, ini adalah rentang nilai prestasi kerja untuk periode Januari sampai Juni harus disesuaikan dengan rentang nilai prestasi kerja periode Juli sampai Desember seperti ini. Nah, ternyata untuk menghitung nilai SKP maupun nilai prestasi kerja itu banyak sekali diperlukan persamaan-persamaan matematis ya. Meskipun persamaan matematikanya sebenarnya sederhana, tetapi sebagai ikhtiar untuk mempermudah teman-teman maupun Bapak Ibu guru semuanya, saya mencoba untuk membuat aplikasi penilaian prestasi kerja tahun 2021. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Yuk kita langsung saja mulai bekerja. Teman-teman, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan, langkah pertama dalam menggunakan aplikasi ini adalah membuka file aplikasinya. Kita cari saja file aplikasinya, kemudian kita double klik
atau kita klik kanan lalu klik open untuk membuka aplikasi tersebut. Jika terdapat tawaran untuk update, teman-teman bisa klik langsung don't update atau jangan lakukan update untuk aplikasi ini. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, ini adalah tampilan pertama aplikasi penilaian SKP dan prestasi kerja ASN Guru atau yang saya sebut dengan SKP Integrasi tahun 2021. Ada dua menu yaitu periode Januari sampai Juni dan periode Juli sampai Desember. Kemudian di sebelah kanan ini ada penjelasan sebagaimana yang sudah saya paparkan di awal presentasi saya tadi. Untuk memulai bekerja, Bapak Ibu guru bisa langsung mengklik periode Januari sampai Juni terlebih dahulu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sebelah kanan ini ada petunjuk alur kerja penggunaan aplikasi yang dapat memandu Bapak Ibu guru dalam menggunakan aplikasi ini. Silahkan dipelajari. Yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah mengatur tahun penilaian, yaitu tahun 2021. Kemudian di sini ada tanggal penilaian. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 bahwa penilaian pada periode Januari sampai Juni itu paling lambat dilakukan pada akhir Juli 2021. Sehingga di sini kita bisa menginput tanggal berapapun pada bulan Juli yang merupakan hari kerja. Misalnya saya masukkan tanggal 4 Juli. Kemudian di sini adalah tempat untuk mengisi data guru yang dinilai. Silakan Bapak Ibu guru masukkan data Bapak Ibu guru masing-masing, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, NIP, pangkat golongan. Nah, pangkat golongan bisa Bapak Ibu pilih dari pilihan yang saya berikan. Misalkan untuk saya, pangkat golongan adalah penata tingkat 1 3D. Maka saya pilih penata tingkat 1 3D. Kemudian ini jabatan diisi sesuai dengan pangkat dan golongannya. Untuk 3A dan 3B itu guru pertama, 3C 3D itu guru muda, 4A 4B itu guru madya, 4C ke atas itu guru utama. Bisa juga disertai dengan mata pelajaran yang kita ajar, misalnya untuk saya, guru muda mapel kimia. Kemudian di bawahnya tugas tambahan, silahkan diketikkan tugas tambahan yang Bapak Ibu peroleh pada periode Januari sampai Juni 2021. Kemudian unit kerjanya di mana, sekolah atau madrasahnya, kemudian alamatnya, lalu kabupaten kota hingga provinsinya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah tempat untuk mengisi data pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Pejabat penilai untuk guru adalah kepala sekolah atau kepala madrasah, mulai dari nama, NIP, pangkat golongan, kemudian jabatannya adalah kepala sekolah atau kepala madrasah, kemudian unit kerjanya di mana, lalu ini atasan pejabat penilai silahkan diisikan hingga unit kerjanya. Lalu di bawah ini ada tanggal diterima guru, itu maksudnya adalah tanggal diterimanya hasil penilaian oleh atasan langsung, yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah. Boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Biasanya kalau diisi sekitar seminggu atau 10 hari setelah tanggal penilaian. Ini boleh diisi, boleh tidak. Begitu juga tanggal diterima atasan, ini boleh diisi, juga boleh tidak. Nah, kalau biodata ini sudah kita isi, maka kita sudah siap untuk membuat SKP kita. Untuk memulai membuat SKP, Bapak Ibu guru bisa langsung mengklik menu kegiatan tugas jabatan. Di sini kita klik.
maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk mengisi kegiatan tugas jabatan guru. Di sini ada nomor, ada kegiatan tugas jabatan, ada angka kredit, ada kuantitas, ada output, ada waktu, dan ada satuan waktu. Kegiatan tugas jabatan guru itu sudah diatur dalam Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan September tahun 2014. Jadi item-item kegiatan tugas jabatan guru itu sudah ditentukan. Secara garis besar ada 4, yaitu pembelajaran atau bimbingan, kemudian tugas tambahan tertentu, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan kegiatan lain sebagai unsur penunjang. Bapak Ibu guru juga bisa mengacu kegiatan tugas jabatan guru itu langsung ke Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Jika belum menguasainya, teman-teman bisa mengklik di menu rincian kegiatan dan angka kreditnya. Maka ini akan tampil seluruh rincian kegiatan guru dan angka kreditnya yang bisa Bapak Ibu masukkan di dalam SKP. Jika kita klik menu, maka kita akan kembali ke tempat isian SKP kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang perlu kita perhatikan adalah untuk kegiatan pembelajaran dan bimbingan itu tidak perlu kita uraikan satu-satu kegiatannya. Misalnya kita uraikan mengembangkan silabus atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, atau menyusun kisi-kisi penilaian, menyusun instrumen soal. Tidak perlu kita jabarkan seperti itu. Kita cukup langsung menuliskan, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Karena nanti kegiatan pembelajaran atau bimbingan itu indikator-indikatornya sudah diuraikan dalam proses penilaian kinerja guru. Dan output yang dihasilkan di sini adalah laporan penilaian kinerja guru itu sendiri. Maka untuk item pembelajaran atau bimbingan itu tidak perlu kita uraikan. Yang kedua, di sini ada angka kredit. Angka kredit ini diisi sesuai dengan target Bapak Ibu guru dan pangkat Bapak Ibu guru. Di sebelah kanan ini sudah saya sediakan tabel untuk setiap pangkat dan golongan serta target kriteria yang ingin kita capai. Contoh, misalnya saya pangkat golongan 3D. Kemudian target PKG saya adalah amat baik, maka angka kredit saya adalah 24,380. Kemudian kalau Bapak Ibu guru itu menjabat sebagai wakil kepala sekolah atau wakil kepala madrasah atau kepala lab atau kepala perpustakaan, maka angka kredit pada pembelajaran bimbingan yang dicantumkan adalah 50% dari angka kredit seluruhnya. Kemudian yang 50% lagi kita masukkan ke dalam tugas tambahan. Nah, misalkan ini saya menjadi wakil kepala bidang kurikulum. Maka angka kredit yang saya inputkan adalah di sini 50% dari angka kredit 3D, di sini 50% dari angka kredit 3D. Nah, saya kira Bapak Ibu guru sudah sangat mahir dalam menuliskan angka kredit sesuai dengan peraturan dalam penilaian kinerja guru. Kemudian ini pengembangan keprofesian berkelanjutan, silakan Bapak Ibu guru masukkan. Diklat yang Bapak Ibu guru ikuti, kemudian kegiatan kolektif guru, ada publikasi ilmiah, ada karya inovasi, sampai seluruh aktivitas pada periode Januari sampai Juni Bapak Ibu selesaikan di input di sini. Begitu juga angka kreditnya, kemudian kuantitas berapa kali, kemudian outputnya apa, kemudian waktu ini Bapak Ibu tulis 6 bulan. Karena periode Januari sampai Juni.
Lalu unsur penunjang juga Bapak Ibu masukkan kegiatan yang merupakan unsur penunjang. Sekali lagi, jika Bapak Ibu guru belum menguasai rincian kegiatan dan angka kredit guru, silahkan klik menu ini. Nah, kalau ini sudah selesai kita isi, maka SKP kita berarti sudah jadi. Kita kembali ke menu dengan mengklik ini. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, setelah kita selesai menyusun SKP kita di menu kegiatan tugas jabatan, selanjutnya kita harus mengeprint dokumen yang diperlukan untuk penilaian kinerja kita. Dokumen itu yang pertama adalah lembar penilaian SKP. Ini Bapak Ibu print, kemudian nanti diserahkan kepada atasan kita untuk diberikan penilaian di realisasi kualitas mutu. Bisa diinput nilai 0 sampai 100. Kita juga harus mengeprint lembar penilaian perilaku kerja mulai dari orientasi pelayanan sampai kerjasama. Nah, ini misalkan kita langsung print, kemudian nanti kita serahkan ke atasan kita, lalu atasan kita akan menilai sesuai dengan indikator-indikator perilaku kerja. Apakah indikator itu tidak ada yang terpenuhi, atau terpenuhi sebagian kecil, atau terpenuhi sebagian, atau sebagian besar, atau seluruhnya terpenuhi. Nanti atasan kita tinggal langsung mencentang di bagian mana indikator itu tercapai. Begitu juga integritas, ini juga langsung di print sampai kerjasama. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk penilaian perilaku kerja Bapak Ibu guru itu sudah ditentukan dalam pedoman penilaian prestasi kerja guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada September 2014. Ini kalau kita baca pada halaman 76, instrumen untuk mengukur setiap aspek perilaku kerja itu sudah ditentukan mulai dari orientasi pelayanan sampai kerjasama dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Nah, nanti instrumen itu tinggal kita serahkan kepada kepala sekolah atau kepala madrasah, lalu kepala sekolah atau kepala madrasah itu tinggal mencentang sesuai dengan skor yang kita peroleh. Nah, sehingga di sini penilaian perilaku kerja oleh kepala sekolah atau oleh kepala madrasah itu dilakukan secara objektif sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Kemarin dalam diskusi ada beberapa yang menyatakan, "Pak, tidakkah ini merepotkan?" Saya menjawabnya, tidak. Justru ini merupakan bagian dari prosedur penilaian yang harus dilakukan, bahwa kepala sekolah atau kepala madrasah menilai perilaku kerja dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Bapak Ibu guru, seharusnya penilaian kinerja untuk Januari sampai Juni itu dilakukan paling lambat akhir Juli 2021 kemarin. Tetapi jika belum dilakukan sampai Januari, maka nanti dokumen penilaian ini bisa kita satukan dengan dokumen penilaian untuk periode Juli sampai Desember. Jika nilai sudah diperoleh dari atasan kita, maka langkah selanjutnya adalah menginput nilai di bagian ini. Yang pertama yang kita input adalah nilai hasil penilaian SKP. Kita langsung klik. Nah, di sini kita langsung masukkan nilai-nilai yang kita peroleh dari atasan kita. Misalkan laporan PKG, penilaian kinerja guru mendapatkan nilai 96 misalkan. Kita input 96. Kemudian penilaian kinerja wakil kepala misalkan mendapatkan nilai 100. Kita input nilai 100 sesuai dengan hasil yang kita peroleh. Begitu seterusnya sampai seluruh SKP kita yang kita ajukan itu mendapatkan nilai dari atasan kita sampai di unsur penunjang. Nah, nanti
Untuk nilai capaian SKP itu secara otomatis akan terhitung sehingga nilai SKP kita secara otomatis akan terhitung seperti ini. Nah, kalau sudah kita kembali, lalu kita inputkan nilai perilaku kerja kita mulai dari orientasi pelayanan. Di sini kita masukkan tanda checklist yang diberikan oleh atasan kita sesuai dengan skor yang kita peroleh. Misalkan indikator pertama mendapatkan skor 4, indikator kedua skor 5, indikator ketiga skor 4, dan seterusnya sampai seluruh indikator kita masukkan tanda centang yang diperoleh dari atasan kita. Nah, ini juga akan terhitung secara otomatis. Seterusnya sampai di kerjasama, ini kita input hasil penilaian dari atasan kita. Nah, kalau sudah selesai input seluruh nilai dari SKP sampai dengan perilaku kerja di kerjasama, maka penilaian periode Januari sampai Juni sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat SKP untuk periode Juli sampai Desember. Nah, kita bisa langsung mengklik menu membuat SKP periode Juli sampai Desember di sini. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sebelah kanan ini adalah petunjuk alur kerja penggunaan aplikasi periode Juli sampai Desember. Lalu yang pertama kita lakukan adalah menuliskan tahun penilaian, kemudian tanggal penilaiannya. Nah, sesuai dengan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021, untuk periode Juli sampai Desember penilaian dilakukan pada Januari 2022. Maka ini tanggalnya bisa kita input tanggal berapapun di bulan Januari di hari kerja. Lalu di sini kita inputkan data guru yang dinilai, dan di sebelah kanannya kita inputkan data kepala sekolah atau kepala madrasah kita dan data atasan pejabat penilai. Lalu untuk tanggal diterimanya hasil penilaian oleh guru ini bisa diisi juga bisa dikosongkan. Begitupun tanggal diterimanya hasil penilaian oleh atasan pejabat penilai. Boleh diisi, boleh dikosongkan. Kemudian untuk membuat SKP, kita langsung bisa klik SKP inisiasi, maka akan tampil seperti ini. Kita langsung bisa mengisi rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, kemudian rencana kinerja kita apa, kemudian indikator kinerja individu atau IKI-nya apa, dan targetnya berapa persen atau berapa lama. Nah, yang perlu diperhatikan untuk kinerja utama guru itu ada 2, yaitu melaksanakan pembelajaran atau bimbingan dan melaksanakan tugas tambahan tertentu. Nah, sekali lagi untuk kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar atau melaksanakan pembimbingan itu tidak perlu kita uraikan satu-satu, tetapi langsung menjadi satu, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, karena nanti akan dinilai dengan indikator tertentu yang sudah diuraikan pada penilaian kinerja guru. Kemudian untuk kinerja tambahan, menurut Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 yang merupakan kinerja tambahan itu adalah kinerja yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kompetensi. Nah, berarti untuk guru kinerja tambahannya adalah melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah, melaksanakan karya inovasi, dan melaksanakan tugas lain yang merupakan unsur penunjang. Nah, ini tinggal Bapak Ibu guru input sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu guru lakukan pada periode Juli sampai Desember. Di sini untuk melaksanakan pengembangan diri itu hanya disiapkan 2 kolom. Jika Bapak Ibu guru melakukan banyak kegiatan pengembangan diri, maka Bapak Ibu guru bisa menyatukan
kegiatan pengembangan diri yang jumlah jamnya berada pada rentang yang sejenis. Misalkan pada rentang 32 sampai 80 jam pelatihan itu dijadikan satu. Kemudian di bagian kuantitasnya yang kita berikan keterangan berapa kali pengembangan diri itu dilakukan. Jika semua kegiatan sudah kita masukkan dalam SKP periode Juli sampai Desember, selanjutnya kita mengisi keterkaitan SKP dengan angka kredit kita. Kita langsung bisa klik di sini. Nah, lalu di sini di output dan angka kredit kita isi sesuai dengan butir kegiatan yang kita lakukan. Misalkan tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar. Maka outputnya adalah dokumen penilaian PKG. Angka kreditnya adalah angka kredit hasil PKG. Tetapi yang perlu diperhatikan karena ini dibagi dua periode, Juli sampai Desember, maka angka kredit yang kita masukkan juga harus dibagi dua. Nah, saya kebetulan pangkatnya adalah 3D, kita langsung bisa lihat di sebelah kanan ini. Pangkat 3D itu kalau target hasil PKG-nya adalah amat baik, angka kreditnya 24,380. Lalu, karena saya menjadi wakil kepala bidang akademik, maka angka kredit untuk pembelajaran adalah 50%-nya, yaitu 12,190. Dan angka kredit sebagai wakil kepala bidang akademik juga 50%-nya yaitu 12,190. Lalu karena penilaiannya hanya setengah tahun, maka angka kredit 12,190 itu saya bagi dua lagi. Sehingga di pembelajaran saya angka kreditnya 6,095, di wakil kepala bidang akademik juga 6,095. Nah, ini tentu Bapak Ibu guru sudah memahaminya. Begitu seterusnya sampai seluruh butir kegiatan yang terkait itu ditentukan outputnya berapa banyak dan berapa angka kreditnya. Nah, ini Bapak Ibu guru tentukan outputnya apa, lalu berapa angka kreditnya. Nah, sekali lagi jika belum menguasai, Bapak Ibu guru bisa melihat di rincian kegiatan dan angka kredit di sini. Item kegiatannya apa, lalu angka kreditnya berapa. Bapak Ibu guru, setelah kita membuat SKP, kemudian menentukan angka kreditnya, langkah selanjutnya adalah kita harus mengeprint dokumen penilaian yang diperlukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah untuk menilai kinerja kita. Nah, dokumen itu yang pertama adalah lembar penilaian SKP. Ini nanti langsung di-print, kemudian diserahkan kepada kepala sekolah kita. Lalu ada lembar penilaian perilaku kerja, mulai dari orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, sampai kerjasama. Ini juga kita print. Lalu kita serahkan kepada atasan kita untuk diberikan nilai. Nah, indikator-indikator perilaku kerja pada periode Juli sampai Desember itu sudah diatur pada Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, ini salinannya. Kalau kita buka halaman 57, nah itu ada standar perilaku kerja dalam jabatan. Ya, ini sudah ditentukan indikator-indikatornya. Untuk orientasi pelayanan, itu indikatornya apa saja, pada situasi apa saja. Sampai dengan kerjasama. Nah, ini sudah ditentukan indikator-indikatornya. Kemudian, setiap pangkat golongan tertentu atau jabatan tertentu untuk guru. Nah, di sini itu harus memenuhi level perilaku kerja tertentu. Untuk golongan 3A sampai 3B, itu level yang dipersyaratkan dipenuhi adalah level 2 sampai 3. Kemudian guru muda yaitu 3C sampai 3D, level 3 sampai 4. Guru madya level 4 sampai 5, guru utama level 5 sampai 6. Nah, ini level perilaku kerja yang dipersyaratkan untuk kita penuhi.
Nah, di aplikasi ini, level-level itu sudah diatur secara otomatis ketika Bapak Ibu guru memilih pangkat golongan tertentu di sini. Nah, jadi kalau memilih pangkat golongan 3A, misalkan, maka indikator yang akan dinilai sudah otomatis akan berada pada level 2 dan 3. Sesuai dengan ini. Untuk guru pertama harus memenuhi indikator level 2 dan 3. Kalau Bapak Ibu memilih pangkat golongan 3C, 3D, maka nanti di lembar penilaian perilaku kerja, indikator yang akan ditampilkan adalah indikator pada level 3 dan 4. Begitu seterusnya, secara otomatis indikator yang akan muncul pada lembar penilaian perilaku kerja akan menyesuaikan pangkat yang Bapak Ibu pilih. Tinggal atasan kita akan memberikan centang mana indikator yang terpenuhi. Saya ulangi kembali, setelah kita menyusun SKP dan menentukan angka kreditnya, selanjutnya kita harus mengeprint dokumen penilaian, kita serahkan kepada atasan langsung untuk diberikan nilai. Bapak Ibu, setelah hasil penilaian kita peroleh dari kepala sekolah atau kepala madrasah, selanjutnya adalah kita menginput hasil penilaian tersebut. Yang pertama yang kita input adalah hasil penilaian SKP. Di sini kita inputkan realisasi yang diukur oleh atasan kita berapa, kemudian capaian IKI-nya berapa, kemudian nilai capaian rencana kerjanya berapa. Nah, dalam hal ini penting bagi kepala sekolah atau kepala madrasah menguasai bagaimana cara melakukan penilaian terhadap SKP periode Juli sampai Desember. Di sebelah kanan ini sudah saya siapkan petunjuknya sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Atau kalau mau langsung membaca peraturannya ada di halaman 123 sampai 125. Nah, ini kita isikan seluruh hasil penilaian terhadap SKP yang kita susun sampai akhir, maka nanti akan diperoleh nilai SKP kita. Selanjutnya kita isikan hasil penilaian terhadap perilaku kerja mulai dari orientasi pelayanan sampai kerjasama. Misalkan ini orientasi pelayanan, kita tinggal memasukkan hasil checklist dari atasan kita. Kalau yang di checklist hanya indikator pertama, berarti di sini kita beri skor 1. Yang lainnya berarti tidak ada. Kalau atasan kita menceklis 2 indikator, berarti kita beri angka 1 di indikator pertama dan angka 1 di indikator kedua. Kalau ketiganya di checklist oleh atasan kita, berarti ketiga indikator itu terpenuhi, maka ketiga-tiganya kita beri poin 1. Nah, ini level yang diperoleh untuk setiap pegawai itu secara otomatis akan terhitung. Sehingga nilai perilaku kerja juga secara otomatis akan terhitung. Begitu seterusnya sampai ke kerjasama. Jika indikator pertama saja yang diberi tanda checklist oleh atasan kita, maka hanya indikator pertama yang kita beri angka 1. Kalau ada 2 indikator, berarti indikator pertama dan kedua yang kita beri angka 1. Kalau ketiga indikator terpenuhi, maka ketiganya kita beri angka 1. Begitu seterusnya untuk semua situasi yang diukur perilaku kerjanya. Nah, kalau sudah selesai menginput hasil nilai SKP periode Juli-Desember, selanjutnya kita tinggal mengeprint semua dokumen hasil penilaian, baik periode Januari sampai Juni maupun periode Juli sampai Desember. Ini langsung diklik saja, kemudian kita print. Ini adalah SKP Januari sampai Juni, kemudian ini hasil penilaian SKP-nya. Kemudian ini catatan perilaku kerjanya,
kita print. Kemudian ini penilaian prestasi kerjanya, kita print. Demikian juga dokumen-dokumen untuk bulan Juli sampai Desember, ini SKP yang ditetapkan. Kemudian ini keterkaitan SKP dengan angka kredit, tinggal langsung di print. Kemudian ini adalah hasil penilaian SKP, ini juga langsung di print. Kemudian ini hasil penilaian kinerja untuk periode Juli sampai Desember, ini juga langsung di print saja. Kemudian ini adalah hasil konversi, jadi di surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 untuk periode Januari sampai Juni itu nilainya harus dikonversi supaya sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, ini hasil konversi untuk penilaian prestasi Januari sampai Juni. Ini juga langsung tinggal di print. Kemudian ini adalah hasil integrasi penggabungan antara nilai prestasi kerja Januari-Juni dengan prestasi kerja Juli sampai Desember. Dan inilah hasil penilaian kinerja tahun 2021. Kemudian ini laporan penilaian kinerja Juli sampai Desember. Tinggal langsung kita print saja. Dan ini covernya kita langsung print saja. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan terkait penggunaan aplikasi. Disilahkan untuk mendownload aplikasinya di deskripsi video ini. Dan jika ada yang ingin menyesuaikan atau memodifikasi aplikasi ini, dipersilahkan. Terutama Bapak Ibu guru yang mempunyai kemampuan dalam makro Excel. Password sudah saya sertakan di dalam dokumen. Silahkan sekali lagi di-download di deskripsi video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan. Kita belajar bersama, berbuat bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.